Homer, minuman keras yang nggak bisa dimusyawarahkan. Dikit buat jamu itu. Iya. Gimana Bung? Ya, jadi ini ya. Sisa gaji di tempat kerja sampean. Sekitar 1 jam lalu ya, sebelum saya bicara di sini ya, saya coba sempat Google ya, saya baca ya sebelum masuk ini ya podcast ya. Kalau tidak salah ya, saya baca memang gaji anggota dewan itu ya gabungan antara gaji pokok dan tunjangan-tunjangan itu ya di rata-rata sekitar 60 sampai 66 juta ya, seperti itu. Itu anggotanya ya? Ya, anggota gitu. Kalau misalkan dia dapat jabatan misalkan ketua atau misalkan apa namanya kota komisi segala macam kan pasti akan ada tambahan kan seperti itu. Itu bisa sampai 70 sampai 80 juta gitu. Wow. Ya, besar enggak? Ya, mungkin bagi kita besar gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu bahwa mereka juga ada kendaraan yang mengusungnya kan begitu. Ya. Apa namanya uang gaji yang mereka terima, take home yang mereka terima seperti itu ya nggak mungkin dibawa pulang ke rumah semuanya kan gitu. Nah, pertanyaan kritisnya adalah apa dengan gaji segitu ya? Kalau kita kemudian hitung-hitung ketika dengan biaya kampanye dia, ya kita kan balik modal nggak ya kalau gajinya segitu? Benar. Oh, ngira-ngira ya. Apalagi kemudian baru dilantik langsung beli Alphard misalkan gitu. Oh. Ya itu ya. Saya pikir ya apa ya gaji segitu tuh ya hanya sekedar bukan pendapatan utama kalau menurut saya malah gitu ya, itu hanya sekedar uang jajan saja gitu. Karena faktanya ya orang kenapa berebut ya ternyata memang ketika mereka kemudian sudah berhasil mendapatkan kursi itu ya seolah-olah seisi dunia itu sudah dia dapat gitu kan. Kan seperti dunia gue ini gitu ya. Kehidupannya langsung drastis secara ekonomi seperti itu ya. Nah, ini yang menurut saya harusnya menjadi kita kritisi juga ya dengan gaji segitu kok kenapa kemudian bisa punya rumah, bisa punya harta sekian miliar segala macam. Nah, ini seharusnya ada pembuktian terbalik dong seharusnya kan gitu ya. Terus dananya dari mana ya? Mungkin nanti kita bisa tanyakan gitu ya. Kalau kan dia punya usaha gitu. Iya, kalau punya usaha itu kan kalau misalkan ini kan namanya ada conflict of interest ya. Sebenarnya ya seharusnya bagi pejabat negara itu kan nggak boleh gitu ya. Karena bisa jadi kekuasaan itu akan dimanfaatkan untuk melancarkan kepentingan bisnisnya kan nah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya DPR lu nggak boleh jualan pisang, nggak boleh coklat, nggak boleh. Ntar jadi takutnya ada peraturannya kan. Jadi gua ngebuka lahan pisang jadinya gitu ya. Misalnya semua warga Indonesia harus makan pisang merek. Oh, jangan makan daging, makan pisang aja gitu ya. Bisa kan kebijakan semua on gitu. Ya, kalau beberapa tahun yang lalu ya mungkin sekitar 10 kita kan sering mendengar yang namanya ada jual beli pasal ya. Bagi saya orang awam itu melihat kok pasal dijual beli, oh berarti mungkin saya berpikirnya kan salah satu tugas mereka adalah buat undang-undang ya, kan gitu ya. Undang-undang membunyinya apa nih kayaknya tergantung sponsor nih kan seperti itu ya. Nah mungkin seperti itu. Kenapa kemudian akhirnya dari undang-undang yang dihasilkan oleh mereka sebagian besarnya itu adalah pro dengan pemilik modal kan seperti itu ya. Karena yang bisa membeli undang-undang itu, yang bisa memberi pasal-pasal itu ya mereka lah yang punya uang seperti itu. Berarti cashbacknya melalui undang-undang ya, atau pembayaran? Ya artinya undang-undang itu jadi ini ya barter. Iya, jadi alat jual beli gitu. Enggak, karena setahu Anda juga dia biaya kampanye itu memang nggak dikit ya Bung. Dia bisa miliaran itu. Makanya banyak ada yang korupsi dengan tunjangan segitu aja masih ada yang korupsi, bener nggak sih? Kalau mungkin kalau menurut gua nih ya, korupsi itu mah ya bagian ini orang kayaknya udah nggak pantas nih. Atau misalnya tumbal ya. Pengalihan isu ya. Iya. Pengalihan isu mulu gitu. Iya. Kita korbanin dia gitu kan. Kayaknya dia kuat dulu, dia dihukum kata dia gitu ya. Tenang aja dijamin ya gitu. Bisa aja gitu ya. Jadi memang fantastis ya untuk anggota dewan ya dengan gaji segitu, meskipun kalau kita pikir juga dengan kekayaan yang mereka miliki gitu ya, kok bisa ya hanya dengan gaji segitu sebulan gitu ya, kok kemudian punya kekayaan yang luar biasa, punya kendaraan yang luar biasa bagus. Menurut saya tidak masuk akal seperti itu. Nggak, tapi kalau yang dia tadi konflik interest itu memang ini tertulis secara nyata dalam undang-undang kita atau memang secara realitanya ya? Iya, atau memang hanya ya kalau di perusahaan saja tuh
ada seperti itu ya, maksudnya tidak boleh ada konflik of interest gitu ya. Artinya misalkan saya kerja di perusahaan A gitu ya, kemudian saya nggak boleh kerja di perusahaan itu gitu, nggak boleh berbisnis di perusahaan itu gitu ya, misalkan kan begitu ya. Secara teorinya kan seperti itu kan bagus sebenarnya kan ya. Iya. Prakteknya kan enggak. Ya kurang tahu kita. Jual gorengan nggak boleh berarti Bu. Jual gorengan nggak boleh. Saat lu bekerja di pabrik tepung. Oh, gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin ya. Benar nggak sih? Iya, kalau kita berkaca pada kisahnya Umar bin Khattab ya, kalau tidak salah ya, ketika dulu putranya beliau itu menggembala di padang. Iya kan? Milik siapa namanya? Milik negara ya. Ya, ternyata kemudian Umar bin Khattab marah. Akhirnya ya semuanya itu kemudian diambil ya. Gitu. Ya, tapi kenapa kemudian seperti itu terjadi ya? Ini kan buah dari sistem politik yang kita yang kita anut gitu ya, demokrasi ya, seperti itu ya, karena ya berbiaya mahal gitu kan, seperti itu. Kudu pas anuannya dia kacau jadi gila. Oh, kalau jadi gila. Oh iya. Nah, cagal ya kan. Bokap kagak bokap masih kuat, masih lurah. Iya. Belum DPR ya, kalau DPR mungkin gila. Iya. Pak, maaf Pak. Jadi yang terpilih kemudian akhirnya menjadi gila gitu ya. Bahkan kalau banyak juga beberapa berita yang kita baca ya, ketika mereka masa kampanye memberikan bantuan, sumbangan, ditarik lagi kemana, kemudian ditarik kembali. Iya. Tapi sebenarnya kejadian ini kan kalau menurut saya tidak sebanyak dulu ya case-case seperti ini kan. Dulu di awal-awal ketika after reformasi itu kan yang sampai kemudian yang ngalah membakar segala macam kan, sekarang agak mending gitu ya. Menurut saya gitu ya. Ya itulah ya konsekuensi dari biaya yang mahal itu ya, seperti itu. Apalagi kemudian mungkin mereka ya, ini kalau berkaca pada pilihan lurah ya, ini kan miniaturnya sampai ke daerah ya. Kampung saya aja kan dulu juga ada salah satu orang yang kemudian mencalonkan diri menjadi kepala desa. Bapak saya itu jangan-jangan. Kemudian mengeluarkan modal waktu yang banyak, kemudian tidak terpilih, bahkan jadi suara buncit ya, nasibnya merana. Begitu dia tidak terpilih, kemudian ditinggal sama istrinya, kemudian hutangnya di mana-mana, ya gimana nggak stres kan, seperti itu. Bener. Nah, seperti itu kan. Tapi sampai narik lagi nggak dia? Enggak sih kayaknya. Ya enggak sampai narik lagi, karena kan memang bantuannya dalam bentuk uang ya, yang kita sering dengar yang dalam fisik ya. Kan misalkan gitu, misalkan serangan pajar gitu. Iya, seperti itu. Ya nggak diminta kembali sih, nggak sampai segitunya. Kalau ribet juga kalau tapi kalau secara kelurahan sih bisa aja ya. Haginya gampang. Ada catatannya. Cuman kan kalau DPR baru wajar aja kalau udah gila kan, sampai ada yang gantung diri gitu mungkin. Iya. Tinggal minta datanya ya. Iya. Sama sekdes. Kan udah ngeluarin biaya besar gitu kan. Nggak jadi. Juga nih, jadi beberapa anggota keluarga itu entah dia sama-sama bareng-bareng atau dia gantian tuh. Kayak di rumah gua tuh ada. Jadi bapaknya itu DPRD. Iya. Nah, anaknya itu langsung dinaikin ke DPR. Wah, jadi dinasti banget gitu. Iya. Partai yang sama. Iya. Jatuhnya gitu ya. Dinasti. Ya, konsumen gua juga ada yang gitu. Ada yang begitu kan. Nedem. Iya, gitu di partai nedem. Bapaknya enggak ya. Bapaknya selesai beberapa periode naik anaknya. Gitu. Temen lu itu ya? Pasti konsumen. Ya kan kita ini ya merasakan ya, sekarang nyari kerjaan kan susah ya. Bukan. Itu susahnya adalah apa? Ya presiden sendiri itu mencarikan pekerjaan buat anaknya. Gitu ya. Nggak bahaya ya, meskipun gini, kalau misalkan kita politik dinasti ya mekanisme kan mereka dibeli oleh rakyat kan, seperti itu ya. Tapi kembali lagi juga rakyat mungkin juga nggak paham bahwa si ini adalah misalkan suami istri atau misalkan ada hubungan keluarga anak dan bapak, misalkan kan mereka nggak tahu ya. Tapi yang jelas di sini adalah kekuatan modal juga sih ya, seperti itu ya. Kekuatan juga sih mungkin kalau menurut saya ini kekuatan dari tampang. Jadi banyak juga tuh gitu Bung, dia nggak kenal gitu ya kan, ini artis nih ya kan, cuma aja artis gitu ya kan, ada gitu. Iki Komeng menang Komeng. Itulah kemudian kebodohan kita, kenapa kemudian memilih demokrasi ya sebagai sistem politik. Mengapa kita berharap ya orang-orang yang mewakili kita adalah orang-orang yang memang
punya intelektualitas, kemudian mereka memahami ya kepentingan atau kebutuhan masyarakat gitu. Tapi kemudian ketika pemilihannya itu suara orang intelektual dengan orang yang gila itu disamakan. Ya, karena ya bagi demokrasi itu kan yang penting adalah jumlah kepala, bukan isi kepala kan seperti itu ya. Suara terbanyaknya ya. Suara terbanyak itu gitu. Bukan apa sih terbaiknya ya. Iya, kita mau ngurus negara gitu kok. Ya. Tapi kok cara memilih orangnya kok ya dengan itu memilih jumlah kepala bukan isi kepala gitu. Satu yang orang gila aja ya. Aja ya. Jadi kalau satu Indonesia nih misalnya 300 juta ya. Itu 2/3-nya berarti 200 juta dibikin gila gitu. Masih bisa menang dia. Gilanya dengan kondisi ya rakyat saat ini ya banyak kemiskinan yang terjadi, PHK dan sebagainya, apalagi ditambah beban pajak dituntut tapera juga kan segala macam gitu. Kan kondisinya jadi jomplang banget tuh sebenarnya tuh tunjangan tadi ya kalau gitu. Di tunjangan itu kayaknya nggak ada potongan tapera ada dia. Iya makanya nggak ada sih kayaknya. Wah, kalau menurut saya ini mengkonfirmasi ya bahwa kondisi negara kita ya khususnya dalam bidang ekonomi ya atau APBN gitu ya sedang tidak baik-baik saja ya. Nggak baik ya. Artinya kita memahami lah ya utang kita udah di atas 8.000 triliun kan seperti itu ya. Kemudian pendapatan utama APBN itu juga di atas 80% dari pajak kan seperti itu ya. Sisanya 20% doang tuh ya. Ya nggak sampai 20% dari non pajak gitu kan. Ya jelas ya ini adalah kebijakan-kebijakan fiskal yang menurut saya justru bertolak belakang dengan keinginan mereka yang ingin mesejahterakan rakyat gitu. Iya kan mereka ingin mesejahterakan rakyat tapi kemudian membuat kebijakan yang justru menyusahkan rakyat kan seperti itu ya. Betul kan seperti itu ya. Ya saya misalkan ambil contoh ya, misalkan ya kita bayangkan aja kita sama-sama merokok nih. Rokok yang kita beli ini sudah ada pajaknya belum? Sudah ada pajaknya. Coba kalau nggak ada pajaknya berapa? Kan murah gitu ya. Iya gitu kan. Ya artinya kalau misalkan kemudian tarif pajaknya rendah atau bahkan tidak ada sama sekali atau dihapus sama sekali ya itu justru akan menaikkan daya beli masyarakat kan seperti itu. Tapi di sisi lain ya ketika kemudian pajak diturunkan tarifnya atau kemudian bahkan dihapus sama sekali kemudian negara duitnya mau dari mana? Kan begitu. Nah sekarang nyari gampangnya buka utang baru kan seperti itu. Itu lagi aja ya gitu kan. Lah makanya kalau kemudian kita bandingkan dengan Islam ya kenapa di dalam Islam itu sumber daya alam yang jumlahnya melimpah itu tidak boleh dikuasai oleh individu maupun swasta ya karena itulah yang salah satu menjadi sumber pendapatan negara yang hasilnya itu nanti akan dikembalikan kepada rakyat ya dalam bentuk ya bisa subsidi untuk pendidikan, untuk kesehatan dan untuk yang lain-lain kan seperti itu. Nah kondisi eksisten yang ada itu adalah kemudian segala sesuatunya itu liberalisasi semua gitu. Ya negara hanya mengharapkan dari pajak saja kan seperti itu. Nah seperti itu. Jadi menurut saya ya, jadi pemerintah ingin mesejahterakan rakyat ya, tapi melakukan kebijakan yang kontradiktif kan begitu ya. Yaitu menaikkan bahkan 2025 kan wacananya sudah kenceng itu PPN akan dinaikkan menjadi 12% kan seperti itu. Gitu kan gitu. Ya itu pilihan yang sulit sebenarnya bagi negara ya kalau nggak dinaikkan ya APBN akan defisit kan begitu ya. Kalau misalkan diturunkan rakyat akan senang tapi ya itu APBN defisit juga seperti itu ya. Jadi ya inilah sulitnya kita itu mengurus negara dengan sistem kapitalis. Jadi kayak film Dono ini ya. Gimana tuh? Mundur kena gitu ya. Lah iya kan? Betul nggak? Lah iya. Jadi kalau kayak gitu mah yang sendiri coba kalau mudah, tidak hanya mudah menurut saya, berkah juga gitu. Iya kan? Negara nggak harus bergantung pada pajak, betul kan? Dan akan menghindari ya upaya-upaya untuk utang luar negeri kan seperti itu. Ya sehingga nanti rakyat dijaga oleh penguasanya pun dijaga oleh rakyat kan seperti itu. Nah kalau sekarang kan berkebalikan, ya kan? Rakyat sama penguasa sudah kayak apa ya anjing dan kucing seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dari tadi tuh ya, APBN sedang tidak baik-baik saja gitu kan tunjangan-tunjangan segala fasilitas rakyat yang sejahtera harus jadi
dinopang sama negara gitu kan. Tapi kan pajak sama utang tadi itu ya kan. Berarti kan bayi yang baru lahir aja udah kenanya punya utang. iya kan? Iya. Gitu. Sadis Iya, banget. kalau saya baca di rata-rata itu ya dengan sekitar 280 juta penduduk Indonesia, setiap orang itu kebagian 29 sampai 30 juta itu untuk menutup utang gitu ya. 30 juta. Iya. Kebagian satu. Woi. Utang negara lo. Lu manjat-manjat tower yang rajin. Tapi dengan kondisi yang kita perlu ketahui Bung, bagaimana sih peran wakil rakyat yang sebenarnya mungkin tahu gitu. Nah itu calo jadinya kalau gue lihat tadi ya penjabaran itu ya. Oh. Ya, wakil rakyat ini berperan sebagai calo. Calonnya aja ya. Calo-calo dari siapa? Dari para investor. Sambung tangannya. Iya gitu nggak sih? Iya. Iya makanya. Ya, jadi kalau menurut saya memang apa namanya ya, kita kan hidup dalam sistem yang menganut trias politika ya. Yeah. Jadi di dalam sistem demokrasi ini ya legislatif itu masuk bagian dari penguasa ya. Yeah. Karena Membuat dan melegislasi hukum. Iya. Ya. Sedangkan dalam Islam itu kan fungsi majelis umat ya atau sekarang hampir mirip dengan DPR lah istilahnya ya, perwakilan rakyat gitu kan. Menampung aspirasi itu ya. Fungsinya hanya untuk muhasabah ya. Jadi controlling dan memberikan kritik-kritik, masukan-masukan, nasihat-nasihat seperti itu. Jadi dia tidak punya fungsi untuk membuat hukum gitu. Ya, makanya kita seharusnya sekarang itu ya tidak hanya mengkritik pada produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif. Ya kan, hukumnya gitu ya. Ini ternyata tidak ada pro rakyat, kita kritik gitu ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau mereka berhasil membuat undang-undang ya yang kemudian pro rakyat bahkan dengan syariat Islam, apakah kemudian proses pemilihan hukum yang seperti itu benar menurut pandangan Islam? Kan enggak. Ya artinya apa? Ada dua yang harus kita kritik, di samping produk hukum yang dihasilkan juga peran mereka. Perannya ya. Bahwa majelis umat itu seharusnya ya tidak membuat hukum kan seperti itu. Iya. Gitu. Ya, memang kan banyak yang menganalogikan ya bahwa Rasul juga menganut demokrasi katanya ya kan, dengan berbagai macam musyawarah yang beliau lakukan dulu dengan para sahabat, dengan terkait segala sesuatu lah ya. Atau misalnya mau perang gitu ya kan, misalnya mau apa gitu ya kan. Nah itu apakah sesuai dengan analogi DPR sekarang ini gitu? Ya, saya balik tanya ke anda yang ada di sini ya. Nggak bisa dong kan dia harus masa Jim dulu. Ini pertanyaan retoris gitu ya. Kambing kakinya 4, babi kakinya 4, sama nggak? Sama kakinya 4. Sama kakinya. Tapi beda sih. Kambing sama kambing, babi sama babi. Iya. Meskipun sama-sama berkaki 4, gitu kan? Sama-sama hewan, gitu ya. Tapi yang satu halal, yang satu haram. Nah, itu pun musyawarah dalam demokrasi dan musyawarah dalam Islam. Itu kan meskipun sama-sama musyawarah, tapi beda. Iya. Apalagi kemudian kalau kita ya lihat dari asasnya, dari dasarnya. Iya. Ya kan? Kalau kita bicara demokrasi dengan Islam itu kan kita bicaranya bukan masalah musyawarah atau tidak ada musyawarah, tapi bicara kedaulatan. Kedaulatan di tangan siapa? Iya. Kedaulatan apa? Kedaulatan menentukan baik dan buruk, benar dan salah kan begitu. Hukum kan bicaranya gitu kan. Hukum itu kan benar atau salah kan begitu. Yang punya otoritas untuk menentukan ini baik, buruk, benar dan salah. Kalau dalam Islam adalah ini hukmu ilalillah ya. Itu di tangan syara, di tangan Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu ya. Ya. Jadi kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baru yang mungkin seolah-olah kita tidak mendapatkan di Quran, Sunnah, ijma, sahabat dan qiyas, maka Islam itu memberikan jalan istihad. Kan seperti itu ya. Tapi dalam demokrasi kan nggak seperti itu. Ya. Tapi pengambilan hukum itu dilakukan dengan cara musyawarah. Terkait apapun. Ini manifestasi dari Volkspubli Volksdei gitu kan. Ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan gitu ya. Jadi sebelum kita membicarakan masalah musyawarah seharusnya kita harus membahas hal yang paling fundamental dulu. Sama enggak Islam dengan demokrasi? Jadi kalau itu bicaranya apa? Kedaulatan. Di dalam sama apa? Kedaulatan dengan syariat ya, di dalam demokrasi kedaulatan di tangan rakyat seperti itu. Baru nanti kita ke cabang-cabangnya. Nah, musyawarah ini kan cabang. Ya, meskipun cabang ya itu juga nggak sama.
Di dalam Islam hal-hal yang sifatnya sudah pasti ya tidak boleh dimusyawarahkan. Contoh misalkan haramnya khamr, minuman keras, yang nggak bisa dimusyawarahkan. Dikit buat jamu itu. Tapi di dalam demokrasi itu bisa dimusyawarahkan. Karena apa? Mereka asasnya adalah manfaat. Oh, ngambil keuntungan ya. Kan? Coba manfaat contohnya, misalkan miras ya, kalau dilarang, loh pajaknya nanti hilang. Membutuhkan loh. Iya. Loh ini kan itu jamu. Ekonomis kan seperti itu. Ya udah delokalisasi saja. Kan seperti itu ya. Delokalisasi ya, kemudian nanti dengan adanya pabrik miras misalkan ya, mereka melihat ada manfaat yang besar, apa mereka bisa mempekerjakan warganya, rakyatnya kan begitu ya. Ya kan, kayak kemarin kasus Holy Wings kan begitu ya. Ketika di apa namanya, pihak yang menyarankan untuk ditutup, mereka bergaul masalah, loh ini bagaimana nasib dengan 2 orang pekerja kami. Nah 2 orang pekerja ini masing-masing hidup keluarga. Kalau misalkan 1 orang itu ada 4 orang, berarti 4 kali 2 ribu berapa? 8.000 kan seperti itu. Berarti nanti ketika Holy Wings ditutup, itu akan 8.000 orang itu kehilangan penghasilan. Mereka berpikirnya ke sana kan seperti itu. Asas manfaat seperti itu. Nah, karena asas manfaat, maka hasil musyawarah itu ya, kalau dulu saya sering ke Hero gitu ya, itu kan biasanya ada tulisan tidak boleh dikonsumsi untuk anak 18 tahun ke bawah. Artinya apa? Ternyata miras menurut sekarang itu adalah haram untuk 18 tahun ke bawah, halal atau mubah untuk 18 tahun ke atas. Kan begitu kita membacanya kan. Nah dalam Islam mau orok, mau udah kaki gitu ya. Nah yang namanya mau tanah itu haram, haram seperti itu. Jadi kalau kita tinjau dari musyawarah. Nah dalam Islam itu hal-hal yang bisa dimusyawarahkan itu contohnya adalah hal-hal yang sifatnya teknis. Ya, contoh kalau Rasulullah mencontohkan itu kan ketika mau dalam perang apa ya, saya agak kurang lupa ya. Kita itu mau keluar atau menunggu kan gitu ya. Ya itu kan nanti kemudian kepala negara ya, waktu itu Rasulullah itu kan meminta pendapat dari ahli. Kan seperti itu. Nah, itu seperti itu. Dan memang sedikit tambahan juga, jadi ya kalau yang pernah saya baca itu kebanyakan nambahinnya terkait memang para sahabat itu di awal selalu menanyakan pada Rasul gitu. Ya Rasul, ini wahyu atau pendapatmu? Oh gitu ya. Kan kalau memang wahyu nggak ada musyawarah gitu. Iya, gas langsung gas gitu ya. Kalau memang ini pendapatmu, apa baiknya begini. Kita nyeting dulu baru ngegas gitu ya. Memang kayak gitu. Iya benar. Nah itu salah satu yang kemudian dalam Islam itu hal-hal yang memang butuh hal-hal yang rumit ya, itu memang harus meminta pendapat kepada ahlinya. Ya kan? Nah ini masalah ngurus negara, ya semuanya diminta pendapat kan? Bukan isi kepala tapi jumlah kepala itu. Ya, secara gambaran singkatnya aja, bagaimana Islam mengatur politik. Ini terkait politik. Jadi rata-rata kan kalau orang itu mungkin ya ada yang skeptis gitu ya, atau ada yang dia nggak usah bawa politik lah. Islam nggak bawa politik, nggak usah bawa Islam dalam politik, nggak usah bawa politik dalam Mulyono. Dalam Islam gitu, atau sebaliknya gitu. Nah, apa emang menurut Anda nih Bung nih, apa emang benar bahwa Islam itu sebenarnya nggak ngatur politik? Atau Islam dijadikan politik identitas aja, kendaraan aja. Ya, jadi ini kan kembali kepada pemikiran atau pemahaman ya. Jadi ini efek daripada penjajahan ya. Sehingga umat Islam itu memahami Islam itu hanya sekedar agama ya. Agama itu hanya membicarakan soal spiritual dan moral semata kan seperti itu ya. Ya, padahal ya Islam itu sempurna ya, tidak ada satu aspek dalam kehidupan yang tidak luput dari pengaturan Islam kan seperti itu. Ya. Contoh yang paling sederhana adalah misalkan ya kita masuk kamar mandi aja itu diatur dalam Islam. Ya kan? Apalagi hal-hal yang menyangkut urusan orang banyak. Hal yang jauh lebih penting gitu ya. Kan gitu loh. Kok kita kemudian banyak orang mengatakan bahwa politik itu kotor jadi harus dijauhkan dari agama kan seperti itu ya. Nah, saya setuju sebenarnya statement seperti itu, dengan catatan yang harus dijauhi dari kita adalah politik dalam kerangka demokrasi gitu kan ya. Tapi yang masyarakat harus pahami bahwa Islam juga mengatur urusan politik, dan ini sesuai dengan definisi Islam ya. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab An-Nizamul Islam itu menjelaskan bahwa di akhlak itu ya, paragraf pertama, baris pertama itu ya terjemahannya kurang lebih begini. Atas kan. Ya.
tengah-tengah. Itu beliau mendefinisikan Islam, dan definisi itu harus sesuai dengan fakta ya. Ya kan, orang mungkin punya ragam definisi. Mana definisi yang benar ya? Definisi itu harus sesuai dengan fakta kan, seperti itu ya. Jadi saya mendefinisikan Islam sebagai apa? Agama yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan vertikal, diagonal dan horizontal. Ya, hubungan vertikal apa? Itu mencakup hablum minallah. Ke atas ya. Akidah dan ibadah. Kita mengenalnya, kalau bicara akidah berarti membahas rukun iman, ibadah rukun Islam kan begitu ya. Itu hubungan vertikal. Kemudian hubungan diagonal apa? Ya ini terkait dengan tata cara makan, pakaian, diri sendiri gitu ya, gitu akhlak, itu kan diatur. Diatur nggak kita? Bagaimana adab kita kepada yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru, semuanya diatur kan, seperti itu ya. Pakaian betul. Nah, ada hal yang jauh lebih luas diatur oleh Islam, itu terkait dengan hablum minannas. Horizontal. Manusia dengan manusia yang lainnya ya. Ya, ipolexos budham kan rata ya, kalau kita dulu sekolah itu semuanya ada konsepnya dalam Islam. Makanya kita mengenal konsep ekonomi, konsep politik segala macam ya. Nah, apalagi kemudian politik didefinisikan oleh Islam adalah riyasatun sunil ummah gitu ya, mengurusi urusan umat. Diurusin ya kan? umat itu ya. Jadi umat itu diurusi. Iya. Makanya kalau kita membaca kisah-kisah para nabi ya. Nabi itu kan rata-rata menjadi penggembala. Iya. Betul nggak? Iya. Itu kan ada pelajaran dari situ. Iya. Ya sebagai seorang penggembala, berarti dia itu harus mengurusi gembalanya. Mengurusi gembalanya, dia harus mencarikan tempat yang memang hewan gembalanya itu bisa makan dan kenyang ya. Kemudian dia harus menjaga jangan sampai gembalanya itu hilang gitu ya. Dimakan. Atau misalkan gembalanya itu kemudian makan tanaman orang lain, itu kan iya kan, seperti itu kan. Seorang pengurus ya, atau seorang politisi, seorang politik dalam Islam itu seperti itu, mengurusi urusan umat ya. Bagaimana kemudian umat itu atau rakyat itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang murah dan berkualitas. Bagaimana kemudian rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, itu kan semuanya diurusi. Makanya di dalam Islam itu ya, orang yang diberikan amanah di kekuasaan itu ya selayaknya kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Saya sering menyampaikan itu ya, kalau misalkan di dalam rumah kita ya cuman sepiring nasi, anak istri belum makan, kita sebagai keluarga berpikirnya gimana? Makan dulu anak istri. Yang penting anak istri makan dulu kan gitu ya. Kalau masih ada sisa baru saya yang makan kan gitu ya. Itu dalam Islam itu seperti itu. Nah, kalau dalam sekarang kan enggak. Ya. Anak istri makan dulu, tapi dipisahin dulu ya kan. nah itu. Jadi aktivitas politik justru malah di dalam Islam itu adalah aktivitas yang paling agung dan mulia. Ya, Rasulullah SAW adalah seorang politisi. Beliau adalah seorang kepala negara. Nah, kita mengaku cinta Nabi, kita mengaku cinta Rasul, kita juga harus mencontoh beliau. Beliau adalah seorang politisi, beliau adalah seorang kepala negara, di sana beliau adalah seorang utusan, seorang nabi. Nah, kita nggak boleh nutup mata, sama Islam itu sendiri. Cuman masalahnya ya itulah pentingnya kita ya belajar ya. Dalam Islam thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin kan, seperti itu ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib gitu ya, termasuk ilmu semuanya gitu kan ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita belum tahu ya bukan berarti Islam nggak ngatur ya, karena kita belum tahu aja. Jadi segala sesuatu itu diatur oleh Islam. Ada analoginya lah ya pasti. Betul. Memang akhirnya gambar sih ya kalau menurut gue pribadi itu, bahwa politik yang dimaksud dengan mungkin orang-orang umum gitu, yang sekarang itu politik, yang bilang kotor gitu ya. Itu memang dia mengadopsi dari sistem atau definisi politik yang digaungkan. Karena dia lihat realitanya, bro. Itu satu. Dan memang kan ada beberapa pernyataan ya. Gue lupa ya siapa yang mengatakan itu. Jadi memang politik ini adalah usaha bagaimana mendapatkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan lain-lain. Banyak juga ya. Ke situ gitu ya. Ya kan kalau tadi dijabarkan dengan itu secara Islam kan definisi. Secara Islam apa? Politik ini adalah bagaimana mengurusi urusan umat. Iya. Dan memang akhirnya kan jauh berbeda banget. Iya. Makanya diperhatiin tempat tinggalnya. Sistem politik atau definisi politik yang sesuai Islam, nggak bakal mau dia. Iya, makanya jangan ngomongin Islam gitu, jangan dibawa ke politik gitu. Takutnya politik demokrasi diganti gitu.